Banyakin granat apa global, gue milih global. Karena pas di zona akhir itu emang bener-bener global paling penting. Udah ada penumpukan banget, ada 4 tim di sana nampaknya. Ya, kalau gue catet memang beberapa tim yang ada di pot besar sekarang memang punya pattern tuh di atas kiri Semua ya, kalau ya? di Bermuda yang mana tuh ya Observatory, Bull Ace ini yang bakal diisi karena menurut gue pet dari atas kiri itu banyak banget jalur ya yang bisa Enak ya? lu kembangin lagi buat masuk ke dalam zona-zona selanjutnya. Jadi paling enak memang start dari atas ini, kalau enggak memang di tengah gitu kan. Rotasinya dari pinggir ke tengah jadi Benar, kalau misalkan karena dari kiri benar. gini. Karena kalau sendiri kita start dari bawah bukannya jelek juga enggak, tapi effortnya lebih susah karena banyak banget kayak patahan-patahan atau mungkin jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya tuh obstacle-nya cukup sedikit. Bener, gue setuju banget. Apalagi melihat zona juga jarang banget yang ada pinggir-pinggir kayak gini. Biasanya ke Ya. tengah atau lebih ke bawah. Iya, benar banget kalau gue lihat di sini nampaknya baik Abunya, banget. deltanya udah terjatuh Baik juga. banget. Gue rasa deltanya terlalu sama sih nunggu di situ bang. Bener, tapi kalau gue lihat efektivitas dari AIM yang diperagakan oleh tim EVOS ini bener-bener keren sih menurut gue, keren banget karena 1-2 hit langsung mati itu On point banget ya. point dan lu kayak objektivitas lu jelas banget di early, lu nggak mau buang resource. Bener, tapi yang gue heran dari Delta sendiri memang dia nggak punya vest, nggak punya helm, tapi dia ngadu fight sama EVOS. Dimana 3 pemain teman dari Dranix sendiri masih ada di belakang dan ngeluting. Iya bener banget, dan kalau gue lihat di sini nampaknya juga si Dranixnya bakal mundur karena kehilangan Delta yang notabene adalah Delta sendiri salah satu elemen penting sih yang gue lihat dari rooster Dranix yang ada di Dranix Vendetta. Betul, tapi sebenarnya dari mereka sendiri memang harusnya mengejar poin karena kalau misalkan lihat dari pot kecil sendiri Dranix memang sekarang lagi ada klasmen bawahnya. Bener. Oh langsung dipasang di situ. Ini gue menarik ya kalau sendiri gue ngelihat dari mikro gamenya yang diperagakan oleh Aura sendiri. Dia itu tuh bener-bener bisa memaksimalkan landmine. Mereka pasang di tempat-tempat yang nggak orang expect. Kayak tadi lu Lagi lihat nggak? lompat ya, abis itu kena landmine. Bener, itu tadi diperagakan itu pet di mana launcher yang arah batu itu bener-bener ditaruh landmine. Iya, kalau misalkan Ya kan? orang Jadi masuk ke kalau situ, orang masuk jatuh kena. Terus beberapa waktu yang lalu di match kedua juga si Ical naruh landmine di dekat pohon. Oh itu yang ada tim siapa gitu tadi, Bener. 2 orang, Oni kalau nggak salah, Dan- yang meledak 1 habis itu. Bener, dan di piala Golden Ticket kalau nggak salah atau di mana gue lupa di season kemarin itu Ical juga naro beberapa landmine di jendela-jendela yang orang nggak expect gitu. Itu gila sih Bang, menurut gue. Kalau misalkan gue sendiri sih nggak expect dia, gue nggak tahu timing dia kapan pas naruh di sana. Pas bener. lagi knock dia disamperin kena landmine meledak habis itu. Iya, makanya gue bilang gue salut sih sama micro game yang tim Aura punya. Jadinya ya ini salah satu juga pembelajaran buat tim-tim yang lagi nonton ya, nggak sekedar cuma nonton tapi banyak banget kayak ilmu-ilmu yang bisa kalian serap dari nonton pro player yang main di Master League. Betul, gitu. bisa memanfaatkan resource yang ada. Tapi kita lihat di sini ada tim dari Boom Cerberus udah ngelihat dari Onyx sendiri yang udah mulai bergerak, di mana Why Not masih ada di luar memanfaatkan patahan. Cuman kalau bisa kita lihat di sini dari tim Boom udah coba untuk baik lompat dulu dari Mystic yang M40-nya coba untuk terjatuh ternyata. Wizard Iya. juga dari belakang coba untuk follow back seorang Why Not yang udah terjatuh. Why Not juga coba maju ke depan, Sertaya juga coba ditembak sama Wizard ke Famasnya, tapi ternyata dari Onyx cukup kuat untuk defensif. Gun dengan shotgun maju ke depan, tapi ternyata coba untuk Dikoy dulu mundur ke belakang. Pelan-pelan tapi pasti nampaknya dari Amex Bahaya banget. nampaknya belum diterima seorang Gian, dan ternyata Boom Cerberus berhasil dilumatkan oleh Onyx Olympus. Iya, catatan ya buat gue ini melanjutkan tren buruk sih dari tim Boomnya sendiri ya. Gue belum ngeliat ada satu tindakan yang lebih nyata dari tim Boom ya, karena kalau gue ngeliat sampai match ketiga yang ronde pertama ini kalau seandainya diikutin dan dilanjutin terus ini bakal bahaya banget buat Boom ya. Boom ya. Ini Nah. ini duel klasik sih menurut gue, walaupun bukan Aura Nes ya, tapi kalau ngelihat dari batch-nya sendiri Aura dan EVOS sih bakal seru banget. Udah kelihatan 05. Langsung aja. Coba jatuh, Oh my God. udah terjatuh langsung Oh my God. Jan. Bagus banget. Dan 05 langsung di end gitu aja.
aja tanpa basa-basi oleh Aura Jans. Dan Koje juga berhasil mendapatkan 05 nampaknya. Iya, bener di-follow up banget. dari belakang. Yang gua nggak expect si 05 keluar dari rumah sama sekali nggak ada gerakan mekanik khas dari pro player ya, kayak lompat atau coba nge-slide. Tapi dia bener-bener kayak diem kayak Pelan-pelan tapi nggak kelihatan juga, nggak sadar gitu. Depannya tuh ada Jans. iya, gua rasa nggak sih ini gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi gua ngelihat dari levelan dari tim sekelas EVOS terutama Abu tembakan kayak poin banget, tapi ternyata di sana Abu udah menerima Oh, damage juga baik balik. banget. Tapi ternyata Abu berhasil mendapatkan Koje. Langsung di end gitu aja dengan XM8-nya. iya bener banget dan kalau gue lihat harusnya enggak akan bakal deadlock ya, karena kalau gue lihat tapi nggak Sam bakal coba untuk ngeflank ya, dan ini bakal bahaya banget buat Jan sendiri yang masih di bawah. Apabila Kavela nggak bisa cover dari Jan sendiri, ini bakal jadi korban selanjutnya sih kayak Jans. Yes, tapi tadi gue juga ngeliat juga, tapi di sini kalau misalnya kita lihat Street nggak punya med kit dan juga vest sama helmnya udah hampir pecah, dimana Kavela juga cukup kritis, nggak pakai medikasi juga di atas sana. Ya. Dan mereka udah mulai bagi vision sih bang, kayaknya udah mulai Ya, moving juga. Jadi di yang satu si Jan sendiri coba untuk ngeflank, tapi kalau gue lihat nomor si 13-nya atau si Samnya sendiri coba untuk ngeflank, tapi pergerakan dari Aura udah cukup menjauh ya. Iya menjauh banget, tapi kalau misalnya kita lihat tadi Kavela juga udah kena tembak sama tim lain, dimana Sam 13 terlalu jauh, mau ngeflank nggak jadi karena Aura memilih untuk back off dulu. Yap, gua rasa bukan ngeflank nggak jadi, tapi proses flanking yang dilakukan Sam 13 ini nggak dibarengi dengan skenario di mana Auranya bakal tetap standby. Ternyata tahu-tahu Aura yang tadi lu bilang malah mundur. coba untuk cabut ya kan. Yes. Sayang banget sih. Tapi kalau gua lihat rada nggak worth it sih kalau seandainya seorang 05 harus ditukar di fase-fase Awal early ini. menuju mid game sih, sayang. Benar, apalagi memang kalau misalkan gue lihat sih memang dari 05 sering keculik sendiri sih bang, kalau misalkan mulai dari di ini ya, di Master League ini ya. Iya. Jadi dengan konsep full racer ini wajar sih menurut gua 05 bakal keculik, tapi yang nggak bikin wajar adalah proses di mana dia terculik. Kalau gua lihat Tadi ya. kalau gua lihat tadi sebenarnya nggak pure 100% salah, karena dari covernya sendiri tadi gue lihat nggak terlalu jauh timnya. Cuman ya tadi gue sampai sekarang tuh masih berpikiran 05 keluar dari pintu, dia udah tahu pasti sebelah kanan, karena tadi sempat di fairing juga kan dari jendela kan. Benar-benar masih Jans. Sama Jans, tapi dia saat keluar nggak ada gerakan mechanical apa lompat terus slide ke kanan, itu kayak dia coba diem nembakin sampai akhirnya dia yang mati. Iya salah juga karena Iya, memang iya. Jansnya udah siap di luar, tapi 05 harus keluar dulu sebentar gitu. Keluar sebentar tapi nggak diikuti gerakan mekanik yang cukup bagus gitu. Ya mungkin positifnya aja mungkin nge-lag kali ya, atau handphonenya tadi kepencet tombol power, karena kejadian kayak gini bukannya nggak pernah. Unnecessary ya. Iya, itu Kita nggak tahu gue ya. sering kayak abis Master League ini kan biasanya player selesai turun di bawah ngerokok. Tadi ada yang cerita, anjir gue pas banget lagi war tadi tuh kepencet tombol power gitu ya kan. Jadi Iya, kayak kalau kelok. setting bang, setting. Iya gitu. Iya kayak sering kejadian kayak gitu. Bener-bener banget. Dan kalau misalnya kita di map kali ini, di mana mereka sekarang kayak mulai fase liga nih di match ketiga nih. Beda sama match day pertama, di mana mereka main agresif banget. Bener. Tapi kali ini sekarang diam di tempat dulu sampai zona bener-bener nutup, baru moving lagi. Iya, karena memang dari sisi klasmen sendiri udah terlihat ya, maksudnya mereka juga punya objektif di mana kalau seandainya di fase-fase awal liga wajar untuk barbaran, tapi kalau seandainya udah ngomongin match ketiga bos, ini lu udah tahu kalau seandainya hilang poin berapa, terus kompetitor gua bakal dapat berapa, dan perhitungannya udah mulai kompleks ya. Betul, lu tuh harus bisa kayak apa ya, deketin gap-nya lah setidaknya. Betul. Nggak harus menambah, tapi gap-nya setidaknya nggak terlalu jauh banget. Karena kalau misalkan posisi 4 ini mau dapat 1 poin. Iya, Sedangkan ada. di atas 10, bedanya udah jauh banget 9 gap-nya. Iya, bener banget. Nah, kalau gue lihat dari circle yang sudah update, kalau kata Aji tuh circle telur mata, Mata sapi sapi. ya, telur mata sapi, di mana kalau seandainya gue lihat dari potensi tim yang bakal masuk ke dalam dari sisi gameplaynya, ini bakal jadi PR sebenarnya buat IOG. Karena kalau gua ngelihat IOG dengan konsep bermain yang semi defensif dan semi ofensif, ini bakal susah banget, karena dia kalau sendiri dia mau ngambil directly lurus langsung, itu udah ada satu tim sekelas EVOS yang bakal ngejegat, dan kalau sendiri dia ada planning di mana ngambil zona terdalam, itu lebih gila lagi. Iya. Itu zona terdalam udah ada Aerowolf, udah ada Siren, even kalau lu mau ngambil di ujungnya lagi itu udah ada Dranix AoE
yang notabene dari konsep defense bermainnya ini cukup kuat ya. Iya, sebenarnya IOG sebenarnya harus nge-endin Dranix dulu sih, nge-finish Dranix dulu, kalau enggak mereka bakal rasain justru di belakang. Meskipun mereka mau masuk ke zona nih, tapi di belakang ada Dranix di sana. Jadi mereka setidaknya harus nge-end Dranix dulu. Bener banget, tapi kalau gue lihat sendiri di sini nampaknya juga udah ada pertempuran. Kalau coba tembak dulu seorang Halcyon, di sana udah terjatuh satu orang oleh Banks. Itu Onyx Lau ternyata masih belum di follow up. Tapi kita Halcyon coba untuk melihat lagi kesempatan lainnya. Rainbow coba untuk menembak juga tapping kartu Lufre. Di mana Lufre udah mulai defensif. Ini Onyx cukup bahaya ya posisinya ya. Iya bahaya banget. Kalau seandainya gue lihat ini tergantung dari Lufre. Karena Lufre sendiri kalau sudah coba main ofensif bahaya banget buat Onyx. Tapi kalau gue lihat dari sisi zona sendiri ini nggak mewajibkan dari Untuk Onyx war. sendiri untuk keluar dan war terbuka karena dia juga udah di dalam zona. Benar-benar, dan dia udah mengirim 2 orang juga untuk mundur. Mungkin melihat sebelahnya juga ada tim Onyx Olympus ternyata di sebelah sana. Ini tim Lufre sih udah cukup aman sih untuk war di dalam rumah karena mereka punya compoundnya sendiri untuk defensif. Yap, tapi tampaknya juga Halcyon bakal nggak jadi ya. Gue sangka dia bakal coba untuk ngeflank, coba ambil kill dari Onyx, member Onyx dari RG1 sendiri yang udah tertinggal ya. Kalau gue rasa opsinya nggak bakal banyak yang dipunya Oleh Lufre. oleh tim dari Onyx Onyx, maksud Onyx. gue, karena dia juga udah terpojok. Yang mana kalau seandainya di sini udah cuma tinggal, nampaknya dia coba untuk cabut dan gak dikeluarin fairing dari arah Lufre, sayang banget. Iya, Lufre-nya nggak sadar di mana Ergana udah berhasil untuk cabut dulu karena memang tadi udah ngirim 2 orang untuk ngetes ngelihat kira-kira di belakang ada orang apa enggak. Tapi di sisi lain Bion juga berhasil mendapatkan Iron Wolf, nampaknya di sana Guns berhasil dijatuhkan oleh pemain dari musuhnya. Iya bener banget, dan kalau gue lihat kita kelewatan dari party yang diperagakan oleh tim Island of Gods ya. Kalau Island of Gods sendiri, gue sih berharapnya juara Asia kita di match ketiga ini setidaknya kasih satu gameplay yang cukup menarik ya. Karena kalau gua ngelihat memang kalau dari sisi gameplay atau permainan sendiri IOG ini bukan tim yang mana bisa kasih satu pertunjukan barbar ya. Tapi kalau gua lihat dari moving apa yang segala macam, apalagi perjalanan mereka kasih itu bener-bener bagus banget buat dipelajarin. Betul, dan pas banget sini IOG udah ketemu dengan Dranix, Maung, Devil and Father berusaha bergerak juga dengan tembak oleh seorang Maung. Masih di cukup baik, tapi coba untuk berlari dulu bule dari belakang juga kalau cukup baik. Di mana ada seorang Maung yang cukup kritis darinya. Devil masih berlari aja. Di mana Father udah terjatuh nampaknya di sini. Lagi di balik dari belakang coba dijatuhin lagi, tinggal bule dan Bion tersisa dari Island of Gods nampaknya. Iya bener banget, pertempuran yang cukup sengit diperagakan oleh IOG dan juga Dranix yang mana satu persatu dari member IOG harus terjatuh. Yes, tinggal Bion sendirian di sini coba untuk bergerak dulu. Gua rasa bakal ngamanin placement point, tapi di depan ada Iron Wolf yang udah bersiap untuk menyambut pemain dari IOG. Dimana dari Dranix cuma kehilangan, gak sama sekali kehilangan orang berarti. Enggak kehilangan sama sekali orang, dan kalau gue lihat di sini ini bakal jadi kayak X-Team melawan X-Team ya. Jadi kayak si Bion sendiri bakal ngelawan Dranix X-Team sendiri. ya dari Dranix sendiri, dan kalau gue lihat ini bakal jadi PR buat Bion karena udah di fairing juga, udah di tapping dari tim Iron Wolf. Bahaya banget sih. Bener, dia terpojok banget gak bisa kemana-mana. Padahal tadi kalau misalnya gue dari map, sebenarnya posisi dari IOG itu udah di dalam zona duluan. Maksud gue udah di dalam duluan dibanding Dranix yang harus nahan zona sedikit. Iya bener banget, dan kalau gue lihat di sini bakal coba untuk arahnya agak menjauh dari sisi pertempuran yang tadi ya Dranix ya. Mereka coba untuk cari jalur atau pet yang lain, karena kalau seandainya mereka maksa untuk masuk ke area sana itu udah ada 2 tim yang nungguin mereka. Iya, gue setuju banget. Apalagi sekarang tapi Dranixnya memilih untuk mundur. Gue rasa bakal masuk ke dalam zona dulu. Melihat memang ada 11 tim yang masih utuh. Kalau misalkan nanti untuk masuk untuk ke pinggir zonanya, gue rasa bakal telat untuk Dranixnya sendiri. Iya bener-bener, kita lihat sini juga Sair kalau udah mengecil dan Bion yang terjebak. Kita lihat di sini. Ternyata seorang Bion gak bisa bertahan. Di mana Devil coba tembak seorang Dipo di depan, berhasil dikenak oleh seorang Devil dengan M16-nya, dan ternyata bakal dibiarin terjatuh begitu saja. Derby dari belakang coba untuk perang juga nampaknya dengan tim lain ya. Iya bener banget, mau coba untuk cover temennya, tapi gue rasa Sky bakal coba untuk masuk, nggak bakal lama karena di belakang dia juga udah ada Dranix yang kemungkinan besar Aero Sky sini bakal ke bokong ya. Oh enggak, berhasil masuk.
Oh, Father juga Dranix Vendetta sayang sekali nggak bisa masuk ke dalam zona untuk kali ini. Di mana Aura juga. Aura Esports juga menyusul. Tinggal 8 tim tersisa kali ini. Iya bener banget, akan ada pertempuran di daerah Factory. Aduh. Sayangnya ada teman dari belakang di mana sekarang coba untuk melindungi diri dengan bawa treatment gun. Belum kena pancinya ya, pancinya kurang hoki nih. Pancinya masih kurang hoki, bener banget. Nah, tapi Dranix di sini kuat banget sih Bang. Yang ini ya Dranix yang Dauntless Oh ya. iya, tahu Dranix Dauntless sendiri. Ame udah mulai tembak dengan angka 47 ke arah depan di mana ada tim EVOS. Jadi mereka dia ada masalah juga sih, ada blind spotnya untuk Amek sendiri. Bener. Jadi gue rasa dari EVOS gak bakal bisa nembak ke arah Amek dengan ngepron dia nembak ke arah depan. Enak banget dari Amek sendiri, tapi di dalam dari Factory sendiri udah ada GGWP yang udah bersiap-siap. Iya, kalau gue lihat sendiri EVOS keluar dari lubang jarum ya, karena pas lagi coba untuk moving ke arah Factory sendiri, mereka akhirnya masih bisa mendapatkan patahan walaupun mereka berdarah-darah. Kalau gue lihat sendiri di sini juga Abu nggak coba untuk medkit, entah medkitnya habis atau memang belum dipakai, gue nggak tahu. Tapi kalau sendiri kita lihat dari proses circle yang bakal nutup ini bakal bahaya banget buat tim-tim yang masih di luar Factory. Bener, bahkan di sana Rainbow, ada Onyx Elysium juga udah nembakin ke arah tim Louvre. Dan Louvre cukup kritis darahnya di sana coba untuk bergerak dulu di mana EVOS sudah mulai masuk, Siren juga begitu. Dan Dranix udah bagi tugas untuk ngasih vision yang lain. Aerosky masih bertahan dengan lone survivornya di mana Siren juga udah mulai bergerak. Udah, coba nembak ke depan, bahwa Rainbow berhasil dijatuhkan. Perang saudara nampaknya tapi terus cukup baik. Tapi dia begitu nyaman dan Elysium berhasil dijatuhkan di posisi ke-8. Tinggal 7 tim sisa kali ini di mana sekali kanan juga ada perang Aerosky. Ternyata berhasil mendapatkan satu. Jodipan juga begitu coba untuk tapping ke arah depan di mana mulai perang kali ini. Dan Aerosky udah mulai kelihatan oleh seorang Sikio. Kelihatan. Ditembak dan berhasil dilumpuhkan pakai Aero Pro kali ini tinggal 6 tersisa. Onyx Olympus masih bertahan di atas bendungan untuk kali ini untuk sementara ya. Iya bener banget, Onyx bener-bener memanfaatkan kayak tangki airnya yang ada di Factory ya. Wow, mulai bergerak jatuh dengan shotgunnya. Dua orang terjatuh masih ada everyday. It's not the day. Kayaknya tinggal sendiri menjadi lone survivor di mana Siren juga bakal coba ditembaknya. Coba bertahan sama everyday dengan M40-nya. Tapi belum bisa karena Siren masih kuat dari belakang. Ada Dranix Dauntless. Langsung harus tereliminasi nampaknya. Bener banget, ada GGWP yang menjadi apa ya, tokoh antagonis ya di pertempuran tadi ya. Ini bakal bahaya banget. Tapi di lain sisi EVOS sendiri bisa masuk ke dalam Factory loh. Benar, masih bertahan juga dari EVOS. Ternyata Olympus gak bisa berhasil menahan EVOS untuk masuk ke dalam Factory. Ya bener banget, tapi kalau gue lihat dari sisi zona yang bakal mengecil ini dipaksa orang-orang yang di dalam Factory bakal keluar. Udah kena Sakit banget granat, nampaknya granatnya. Sam dan Abu kayak mereka face juga udah mulai hancur kali ini. Zona Bener udah mulai banget. tutup lagi, di mana udah mulai perang, tapping di mana-mana. Oleh seorang Erik dengan Scarnya terlalu dekat. Udah terjatuh dengan Groot juga Mandro. Ternyata Groot sebentar Siren berhasil dijatuhkan. Tinggal 4 tim tersisa kali ini. Mandro coba untuk mencari posisi lagi, di mana Sam juga lagi perang dengan Duosnya terlalu tinggi. Ada lubang di bawah, di atas nggak ada kelihatan. Olympus ternyata yang gak kelihatan posisinya. Mandro udah Banks mengumpet dulu kembali decoy lagi dan Mandro coba untuk diam di balik luar sementara waktu. Iya bener banget, tapi di lain sisi Onyx masih nggak ketahuan, masih di atas. Dia jadi kayak coba untuk memanfaatkan, walaupun di sini Tayo udah coba untuk turun ya. Yes, Amek yang turun ternyata. Tayo tinggal sendirian. Amek bakal coba di-endorse seorang Groot. Groot ditembak oleh seorang Tayo, follow up yang gagal nampaknya. Masih ada Louvre 3 orang melawan 2 orang dari GGWP, tapi Tayo masih bersembunyi di balik crash di atas bendungan. Groot mulai kritis dari atas Tayo. Udah menembak Halcyon juga terjatuh gitu aja. Mandro berhasil ngeyel 1 orang, tapi nampaknya Groot cukup kritis juga. Tayo masih belum mau turun. Ternyata masih mendapatkan kesempatan dan ternyata Louvre berhasil mendapatkan Buya untuk kali ini. Iya, pergerakan yang cukup efektif banget dari Louvre, yang mana sebenarnya kalau gua catat Louvre sendiri datang dari zona terluar yang ada di Factory.